Apa jadinya jika revolusi industri tidak dimulai di Inggris, melainkan di Asia? Bayangkan, bukan Eropa yang pertama kali dipenuhi asap pabrik dan rel kereta, tapi kota-kota seperti Hangzhou, Kyoto, atau Kalkuta. Bagaimana peta kekuatan dunia berubah? Dan siapa yang sebenarnya akan menguasai abad modern? Mari kita bayangkan bersama, dalam sejarah asli, revolusi industri dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18. Mesin uap, pabrik tekstil, dan produksi massal mengubah Eropa, lalu mengubah dunia. Tapi bagaimana jika teknologi mesin uap, mekanisasi, dan produksi massal pertama kali berkembang besar-besaran di Asia? Kita mulai dari dampak paling besar, pergeseran kekuatan global. Jika Asia memimpin revolusi industri, maka negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, atau India akan menjadi pusat inovasi teknologi dan ekonomi global. Alih-alih London menjadi pusat keuangan dunia, mungkin Shanghai atau Ido yang menjadi jantung ekonomi planet ini. Eropa bisa jadi justru bergantung pada impor teknologi dari Asia. Negara-negara Eropa mungkin datang sebagai murid, bukan sebagai penjajah. Salah satu alasan Eropa mendominasi dunia adalah keunggulan teknologi industri dan militer. Jika keunggulan itu ada di Asia, maka jalur ekspansi global bisa berbeda total. Bisa saja kekuatan maritim Asia membangun jaringan perdagangan lintas samudra lebih dulu. Kolonialisme versi Eropa mungkin tidak pernah sebesar yang kita kenal. Sebaliknya, dunia bisa menyaksikan aliansi perdagangan besar yang dipimpin kekuatan Asia. Sekarang bayangkan dampak budayanya. Hari ini, bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Tapi jika revolusi industri dimulai di Asia, mungkin bahasa Mandarin, Jepang, atau bahasa lain di kawasan Asia yang menjadi bahasa utama bisnis dan sains global. Standar pendidikan, sistem hukum perdagangan, bahkan kalender industri dunia mungkin mengikuti model Asia. Hollywood, bisa saja pusat industri hiburan global, justru lahir di timur. Setiap peradaban memiliki filosofi berbeda. Jika industrialisasi dipandu oleh nilai-nilai Asia, mungkin pendekatan terhadap komunitas, keluarga, dan harmoni sosial lebih memengaruhi model ekonomi global. Konsep keseimbangan dan stabilitas sosial bisa menjadi fondasi sistem industri modern. Dunia modern mungkin tetap maju secara teknologi, namun dengan karakter budaya yang berbeda. Eropa mungkin tetap berkembang, tetapi sebagai pusat seni, filsafat, atau agrikultur, bukan sebagai penguasa industri global. Amerika Serikat, perannya juga bisa berubah drastis, tergantung dengan siapa ia beraliansi secara ekonomi sejak awal. Satu perubahan awal bisa mengubah seluruh jalannya sejarah dunia. Namun inilah menariknya sejarah. Kekuatan global bukanlah sesuatu yang tetap. Ia terbentuk dari momen, inovasi, dan keputusan yang kadang tampak kecil di awal. Jika revolusi industri dimulai di Asia, peta kekuatan dunia yang kita kenal hari ini mungkin terlihat sangat berbeda. Tapi sekarang pertanyaannya, jika Asia menjadi pusat kekuatan sejak abad ke-18, apakah dunia akan lebih stabil atau justru lebih kompetitif? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka skenario alternatif sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Karena di video berikutnya kita akan membahas apa jadinya jika jalur perdagangan global tidak pernah didominasi Barat. Sampai jumpa di video berikutnya.